Om Swastiastu, salam sehat selalu. Ya, ketemu lagi Tiang Gus Giri. Mau sharing sedikit pengalaman menjalani masa isolasi dan masa perawatan di rumah sakit, kemudian mengikuti seleksi calon mahasiswa. Sebenarnya dari awal sebelum masuk rumah sakit sudah sempat ngobrol-ngobrol di rumah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Ya, ada keinginan untuk melanjutkan studi ke S3. Ya, walaupun umur sudah 55, tapi tiba-tiba ada keinginan mungkin dari 6 bulan yang lalu. Kemudian pas nyusun akreditasi di kampus, ternyata syarat jumlah S3 di suatu prodi itu harus di atas 30%. Jadi ada motivasi untuk melanjutkan studi. Oke, konsul juga dengan beberapa teman, ya, dengan duit ceritakan, oke, di support. Ya, itu kemudian proses unut membuka pendaftaran program S3. Jadi yang cocok itu S3 teknik di UNUT. Emang ada rencana untuk mendaftar di program S3 teknik UNUT. Kemudian setelah tanggal 12 harus menjalani masa isolasi. Tanggal 12 mulai masuk ruang isolasi. Itu hari pertama. Hari kedua masih belum kondisi, masih menyesuaikan diri. Kemudian hari ketiga tanggal 14 setelah agak tenang di ruang isolasi, ternyata hari itu adalah hari pendaftaran terakhir untuk mendaftar di S3-nya. Saya telepon istri, menyampaikan keinginan untuk mendaftar. Istri sih tadinya menjawab, udah urus ini aja dulu biar sehat aja. Kemudian ke anak, dari kita waktu itu saya hubungi, dari kita sangat senang, ayo aja, semangat aja, semangat. Demikian juga yang lain sangat mendukung. Jadi saya termotivasi. Nah, hari itu juga saya proses tanggal 14 itu di hari ketiga di masa isolasi. Ya, di hari ketiga itu hari tanggal 14 Juli, harinya hari Rabu. Ya. Sudah mau habis ininya waktu pendaftarannya, ya. Kemudian harus bayar. Kontak ke istri, minta tolong, ya Sri tolong bayarin untuk mendaftar di S3. Ya, istri dengan semangat juga menerima permintaan. Mungkin sudah jam 2 ya, udah jam 2 ke atas, itu udah waktu-waktu terakhir. Ternyata istri biar lebih yakin ke bank, berangkat ke Bank Mandiri, ditemani sama Dayi Pak, ya. Saya kirimin dokumen-dokumen syarat untuk bayarnya seperti apa, saya kirimin lewat WA, dan istri saya Sri dan Dayi Pak membayarkan biaya registrasinya. Bayarnya itu 850. Dan untuk daftar perlu dokumen, foto dan sebagainya. Kebetulan memang di laptop harddisknya baru, foto-foto sebagian ada di harddisk yang lama, sehingga kesulitan. Dayupa saya mintain nyariin foto, kalau tidak ada dimodifikasi aja biar warna backgroundnya merah, karena syaratnya backgroundnya merah. Berbagai foto dibuat dimodifikasi sama Dayupa, dikirim ke saya banyak sekali gitu. Makasih Dek Pak ya, sudah bantuin untuk buatin foto. Dan akhirnya juga ke Rahmastawan minta bantuan.
untuk ngurus surat rekomendasi dari Pak Ketua Jurusan. Oke, terima kasih Pak Kajur sudah dikasih surat rekomendasi, dan foto pun akhirnya dikirim oleh Rahmastawan. Oke, makasih Rahmastawan sudah sudah banyak membantu dalam proses pendaftaran ini. Oke. Akhirnya tanggal 14 itu sore, mungkin dah waktu-waktu mepet-mepet, bayarnya juga mepet, akhirnya berhasil mendaftar di program S3 Teknik. Jadi pendaftaran sukses hari itu, di hari ketiga di ruang isolasi. Habis itu akan ada, karena ini masa PPKM darurat ya, jadi semua berkumpul ditiadakan, maka akan dilaksanakan tes secara online. Nah, mesti mempersiapkan perlengkapan yang untuk bisa tes. Dia akan memakai Webex, sudah dikirim ininya. Terus untuk soalnya SED mesti diinstal di laptop. Tanggal 19 Juli hari Senin, 19 Juli hari Senin itu hari ke-8, kondisi sudah lumayan membaik. Itu akan ada uji coba. Berbagai kelengkapan saya order ke rumah. Trimpod, kabel roll, macam-macam. Banyak sekali kelengkapannya. Dan semua disiapkan, didukung dari rumah. Apalagi aja siapin. Oke. H-2 itu udah sampai di rumah sakit kelengkapannya. Akhirnya di tanggal 19 itu sore-sore yang saya izin ke suster yang bertugas untuk tidak diganggu selama uji coba, dan memang dipenuhi. Sama sekali saya tidak diganggu, dan ruangan pun memang dipersilahkan dipakai. Jadi terima kasih suster-suster perawat yang di Pinere sudah memfasilitasi saya untuk uji coba saat itu, tanggal 19 Juli itu di hari ke-8 masa isolasi. Uji coba tetap juga dibantu oleh Rahmastawan karena tidak begitu canggih saya di bidang IT yang baru-baru itu. Saya selalu komunikasi dengan Rahmastawan, minta dibantu gimana caranya. Oke. Itu udah 2 tahap, dan kemudian tahap ketiga adalah tahap tes kemampuan dasar dan tes wawancara. Nah, itu diadakan di hari Kamis tanggal 22 Juli. Hari Kamis tanggal 22 Juli itu di hari ke-11 saya di ruang isolasi. Tes dimulai dari jam 10 ya, mulai dari jam 10.30 ya. Tesnya pertama tes kompetensi dasar TKD berupa esai yang dijawab di laptop ya, bisa diketik. Di soal dikirimkan lewat WA grup, kemudian jawabannya dikirim lewat email. Ya, itu kerjakan dengan santai, dengan tenang. Ya, akhirnya terkirim, cuman waktu itu lewat juga 1 menit dari batas yang diizinkan. Jadi tes tulisnya berjalan dengan lancar, terlambat 1 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. Nah, tes wawancara kebetulan pewawancaranya teman Pak Ide Bagus Alit Suamardike, teman dari SMA dan teman kuliah ya. Dalam wawancara itu dalam 1 room Webex itu berempat pesertanya ya, saya sendiri, kemudian ada teman
dosen di UNUD, suami Bu Sri, teman di kampus PNB. Kemudian ada dari bandara, pegawai bandara, dan juga ada dari Mataram. Jadi ada berempat di wawancara. Wawancara waktu itu masih di ruang isolasi. Saya sampaikan kondisi saya bahwa saya mengikuti wawancara ini dari ruang isolasi, dan wawancara pun sangat menyadari hal itu. Saya wawancara masih dengan biar lebih aman, saya memakai oksigen. Dia berjalan dengan lancar. Ya. Oke, proses wawancara berjalan, dan akhirnya hari itu berlalu dengan bagus. Saya anggap dengan sukses. Itu di hari Kamis. Hari itu pun juga saya minta izin waktu itu ke susternya untuk dikasih waktu biar tidak ada pelayanan selama saya mengikuti tes, dan itu diizinkan dan dipenuhi oleh perawat di Pinere. Sekali lagi terima kasih perawat di Pinere. Kemudian hari itu setelah selesai, memang jadwal itu saya direncanakan untuk pindah ke ruang perawatan karena hasil swabnya sudah dua kali berturut-turut negatif. Ya, nah malam itu langsung pindah jam 7 malam, pindah ke ruang perawatan di VIP 313, ya, di ruangan ini. Kemudian tes berikutnya adalah tes UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Tes itu diadakan di hari Minggu, tanggal 25. Itu adalah hari ke-14 saya di rumah sakit. Jadi tes tulis berbasis komputer diadakan tanggal 25 Juli 2021. Ya. Oke. Waktu itu malamnya sebelum ujian agak susah tidur. Pagi-pagi semangat karena mau oh ya, waktu itu anak saya datang malamnya. Kaget juga, jam 2 pagi mereka datang. Jam 2 karena kondisi waktu itu batuk cukup keras menyerang. Tapi saya bangun pagi karena mau tes, semangat. Pagi-pagi udah sembahyang, sudah yoga, udah sarapan. Jam 7.45 udah siap dengan pakaian rapi, pakai baju putih, celana hitam, sepatu lengkap. Jam 7.45 seperti biasa saya kontak ke Rahmat kawan untuk memastikan gimana untuk joinnya. Oke, akhirnya berhasil masuk, ikut ujiannya 2 materinya, 1 skolastik dan kedua bahasa Inggris. Waktunya itu 55 menit, ya, hampir 1 jam per 1 materi ujian. Untuk skolastik beberapa soal kecil yang hitung-hitungan, saya senang aja ngerjakan, ya. Beberapa soal memang bisa dikerjakan, hitung-hitungan yang sederhana dengan santai karena jumlah soalnya banyak juga yang tidak terjawab, ya. Kemudian masuk ke bahasa Inggris sesian berikutnya, karena bahasa Inggris tidak begitu begitu paham, jadi jawabannya ya udah saya kejar dulu, jawab semua ngawur, A B C D ngawur aja, jawab. Setelah semua terjawab, baru mulai satu persatu lagi dibaca yang mana kira-kira bisa dipahami, kira-kira mana yang benar. Jadi baru diulang lagi karena juga
tadinya minum obat, ya sambil ngantuk-ngantuk mengerjakan tesnya. Tapi akhirnya berlalu juga dan selesai. Jadi itu 4 tahap yang saya jalani dalam proses pendaftaran S3 di UNUD secara total dari Rumah Sakit Mangusada. 3 tahapan dari ruang isolasi, 1 tahap dari ruang VIP 313 ini. Jadi 1 pendaftaran dari ruang isolasi, 2 uji coba UTBK dari ruang isolasi, 3 tes TKD dan wawancara juga dari ruang isolasi, dan keempat UTBK ujian tulis berbasis komputer baru dari ruangan VIP. Syukur Tengkara semua berjalan dengan lancar. Sekarang tinggal nunggu pengumuman saja. Tentunya ini akan menjadi kenangan yang istimewa ya. Ceritanya seru kalau sampai diterima, terus apalagi bisa sukses menyelesaikan S3. Oke, itu cerita menjalani masa isolasi, menjalani perawatan di Rumah Sakit Mangusada, dan mengikuti pendaftaran dan proses seleksi untuk masuk di S3 ini. Oke, kembali terima kasih saya ucapkan satu ke Dugek Sri yang sudah ngurus pendaftaran, biaya pendaftarannya, sama adik Pak dan lain di rumah, Mas Tawan yang membantu administrasi yang saya perlukan. Ya, semoga ini bermanfaat apa yang saya lakukan, memberikan contoh ke anak dan ya, terima kasih. Saya tutup. Om Santi Santi Santi.